Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Anwar. Saya dari kelas NIM saya 020 11 82094 semester 4 Al-Awal Asy-Syakhsiyah atau Hukum Keluarga Islam untuk memenuhi tugas akhir semester manajemen organisasi. Nah, di sini saya ingin menyampaikan sedikit beberapa materi yang telah beberapa hari yang lalu telah dipresentasikan. Kini saya akan buat sebuah video yang berjudul hasil makalah kemarin, surat menyurat dalam organisasi. Sebelum kita membahas inti dari makalah tersebut, ini ada dua orang pendengar, adik saya dua-duanya dan satu ekor kucing. Ya, baiklah di sini saya ingin menyampaikan inti dari hasil makalah saya, yang berjudul surat menyurat dalam organisasi. Pengertian surat menyurat. Istilah surat menyurat mengandung pengertian hubungan antara suatu pihak dan pihak lain dengan perantara surat. Istilah lain untuk menyurat-nyurat adalah korespondensi. Surat menyurat atau korespondensi merupakan salah satu kegiatan berbahasa yang dilakukan dalam komunikasi tertulis. Kegiatan surat menyurat adalah kegiatan mulai dari menyusun konsep surat sampai dengan surat itu siap dikirim. Nah, surat adalah salah satu sarana untuk menyampaikan informasi tersulit, walaupun sekarang banyak media, baik itu dari handphone, dari media-media lain, itu mempermudah untuk surat menyurat. Tetapi kini yang kita bahas adalah surat menyurat resmi dalam instansi atau lembaga. Nah, bagian surat dan kegunaannya. Satu, bagian surat itu ada yang namanya kepala surat yang pertama, yang kedua tanggal surat, yang ketiga nomor surat, keempat lampiran, yang kelima hal atau perihal, dan yang keenam alamat surat atau alamat dalam, 7 salam pembuka dan 8 isi surat, yang 9 salam penutup, 10 tanda tangan dan penanggung jawab, 11 tebusan, dan 12 inisial. Nah, ada satu kita bahas apa itu kepala surat dan kegunaannya. Nah, kepala surat atau yang pertama kepala surat. Surat resmi selalu menggunakan mencantumkan kepala surat. Gunanya supaya yang berkepentingan mudah mengetahui nama dan alamat kantor atau keterangan lain mengenai organisasi tersebut. Nah, yang ketiga tanggal surat. Menuliskan tanggal surat sebenarnya tidak perlu didahului dengan nama kota sebab nama tempat itu sudah tercantum pada kepala surat. Nah, kecuali dalam surat pribadi yang biasa menggunakan kartu polos tanpa kepala surat. Nah, yang ketiga nomor surat. Setiap surat resmi yang keluar hendaknya diberi nomor dan kode yang berguna untuk salah satunya memudahkan mengatur penyimpanan sebagai arsip. Yang kedua maksudnya memudahkan surat itu kembali. Ketiga, memudahkan petugas kearsipan. Keempat, mengetahui sejak waktu banyaknya surat keluar. Nah, yang keempat, lampiran. Surat yang melampirkan sesuatu, misalnya salinan atau fotokopi, kwitansi dan brosur, dan bagian-bagian lainnya. Nah, dalam bagian surat perlu disebut perkataan lampiran diikuti jumlah lampirannya. Yang kelima, hal atau perihal. Setiap surat resmi sebaiknya mencantumkan pokok surat atau yang biasa disebut hal atau perihal, menunjukkan inti surat. Yang ketujuh, alamat surat. Pada umumnya sebelum surat dikirimkan harus disampaikan terlebih dahulu. Ya. Dengan demikian ada dua macam alamat yang tertulis, yaitu alamat luar yang tercantum pada saat sampul dan alamat dalam yang tercantum pada surat. Nah, kegunaan alamat surat ini pertama sebagai petunjuk langsung bagi penerima surat. Yang kedua sebagai petunjuk bagi petugas kearsipan sehubungan dengan adanya sistem penyimpanan dan penemuan kembali surat berdasarkan objek surat. Ketiga, sebagai alamat luar apabila dipergunakan sebagai sampul berjendela. Nah,
Ciri-ciri surat resmi itu, yang pertama tersedianya kepala surat atau kop surat yang biasa terdiri dari logo, alamat, dan deskripsi umum organisasi. Yang kedua, penomoran surat. Nomor surat adalah cara organisasi untuk menginventarisir dokumen yang keluar dan masuk ke dalam organisasi. Nah, ketiga, pengesahan. Pengesahan oleh otoritas dalam organisasi adalah bentuk atau cara organisasi memastikan apakah sebuah informasi bersumber atau berasal dari resmi dari organisasi. Nah, inti dari makalah ini, dalam instansi atau lembaga itu harus menggunakan surat resmi. Ada 3 surat, yaitu surat resmi, surat setengah resmi, dan surat tidak resmi. Nah, biasanya dalam instansi atau lembaga itu biasanya surat resmi digunakan. Nah, misalnya rekomendasi dari surat pemerintahan, surat dari wali kota, surat dari kepala lingkungan. Nah, itu namanya surat resmi. Apalagi itu surat dari pemerintahan. Ya, dan surat tidak resmi itu surat pribadi, baik itu kepada sanak saudara, sebagai kabar gembira bagi orang, rasa kangen kita kepada saudara, mengirimkan surat kepada saudara. Nah, itu namanya surat pribadi. Nah, sampai di sinilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.